Untuk mengupas permasalahan itu sudah hadir di Studio Berita 1 Sekjen Transparansi Internasional Indonesia, Bapak Dadang Trisasongko, dan nanti juga kita akan bergabung dengan Deputi Bidang Hukum Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan atau UKP 4, Bapak Yunus Hussein. Sebelumnya kita akan sapa dulu Pak Dadang, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan untuk kali ini, kita simak bersama grafik berikut ini. Ini adalah indeks persepsi korupsi di tahun 2012. Skor Indonesia adalah 3,2 pada urutan 118 dari 176 negara yang diukur. Sementara untuk ASEAN, Indonesia hanya sebatas ataupun hanya berada di atas Vietnam dan Myanmar. Sementara ini adalah survei Global Corruption Barometer 2013 mengenai perilaku korupsi, di mana dikatakan 72% korupsi di Indonesia meningkat, 20% tidak berubah, dan 8% yang menyatakan menurun. Ya, ini kita lihat dari indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2012 seperti itu. Dan kemudian setahun setelah itu kan kita lihat bagaimana kemudian pemberantasan korupsi dilakukan seperti itu. Tapi nampaknya perilaku korupsi ini masih subur terjadi. Ini apa sih Pak sebabnya? Pertama, kalau kita melihat komponen pendukung Corruption Perception Index yang tahun 2012 gitu ya, itu faktor terpentingnya yang perlu diperhitungkan, perlu diperhatikan oleh negara, pemerintah adalah faktor penegakan hukum. Dan juga pentingnya reformasi birokrasi dan juga reformasi tata kelola politik di Indonesia. Nah, terutama yang saya soroti yang faktor penegakan hukum ini ya. Publik kalau dari survei ini juga melihat bahwa di Indonesia sekalipun banyak kasus yang sudah terungkap ke media gitu, tapi kalau kita cermati itu sebagian besar masih dikerjakan oleh KPK. Nah, sementara lembaga-lembaga lain yang punya resource yang jauh lebih besar, ada kepolisian, ada kejaksaan, itu publik masih melihat ini belum optimal nih bekerjanya. Artinya optimisme masyarakat saat ini hanya terfokus pada KPK saja untuk memberantas ataupun untuk mencegah korupsi seperti itu Pak Dadang? Iya, dari berbagai ini ya, survei sebetulnya ya KPK yang paling dipercaya di antara lembaga-lembaga itu. Tetapi ini juga menunjukkan situasi yang tidak normal sebetulnya. Harusnya semuanya berfungsi begitu ya. Oleh karena itu sebetulnya kalau ingin memperbaiki indeks persepsi publik yang terkait dengan korupsi ini, salah satunya membenahi lembaga penegak hukum, ya supaya dia lebih punya akuntabilitas, punya transparansi dalam menangani perkara-perkara khususnya perkara korupsi. Oke, Pak Dadang tadi sempat disinggung mengenai adanya tata kelola seperti itu. Kan kita ketahui bagaimana kemudian telah banyak sektor private Indonesia yang mengaplikasikan tata kelola, kemudian melakukan usaha yang baik. Kemudian telah banyak pula kemudian aksi anti korupsi yang telah diaktifasi oleh pemerintah. Tapi nampaknya ini fungsi-fungsi ini tidak berjalan optimal sehingga perilaku korupsi tetap subur dan mungkin merajalela seperti itu. Iya, dari segi kebijakan memang perlu diapresiasi ya, pemerintah sudah ada sejumlah kebijakan yang terkait dengan bagaimana korupsi harus diberantas di lembaga-lembaga negara, pembenahan internal begitu ya. Tetapi kelihatannya ini butuh waktu yang tidak sedikit gitu ya, artinya butuh waktu yang lama, butuh dukungan politik yang lebih kuat lagi dari pemerintah, dari DPR gitu ya, dan karena nggak mungkin birokrasi dibiarkan sendiri untuk mereform dirinya tanpa ada dukungan politik yang kuat dan pengawasan dari presiden juga. Gitu. Oke, Pak Dadang, untuk pandangan dari korupsi sendiri yang saat ini beredar di masyarakat maupun di aparatur negaranya sendiri ataupun di sektor swasta, apakah kemudian sudah benar atau masih bias? Apakah kemudian hanya memandang korupsi adalah sesuatu yang kemudian merugikan keuangan negara seperti itu? Kalau menurut saya sebetulnya di tingkat pemahaman masyarakat sudah ya, artinya bukan hanya soal kerugian negara saja, tapi juga suap dan lain-lain itu sebenarnya masuk ke sana, dan itu kan sudah terpublikasi secara luas juga di media massa. Tapi ini masyarakat apakah permisif ataupun aparatur negara merasa korupsi ini menjadi sebuah kebiasaan seperti itu, kebiasaan buruk sebetulnya? Ada problem juga dari survei kami yang lain menunjukkan bahwa masyarakat cenderung satu permisif. Yang kedua, kalau ada korupsi masyarakat cenderung membiarkan karena mereka menganggap kalau saya lapor mungkin nggak ada tindak lanjut, nggak ada perubahan. Artinya ini ada soal kepercayaan publik juga terhadap lembaga-lembaga negara. Tapi juga ada problem di dalam sendiri, di mana kalau melakukan korupsi masih lebih mudah, ya, dan itu menguntungkan, karena risikonya kecil. Risikonya kecil karena apa?
Karena pengawasannya masih lemah menurut saya secara umum di lembaga pemerintah, internal control di dalam lembaga-lembaga negara relatif lemah sehingga orang korupsi masih punya peluang yang besar gitu ya, dan risikonya kecil. Oke. Mengenai pengawasan yang lemah ini juga membuat pemberantasan korupsi mungkin di mata masyarakat menjadi tidak efektif ya Pak Dadang. Tapi kita lihat bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah pemberantasan korupsi versi dari survei Global Corruption Barometer 2013. Responden yang menyatakan belum efektif sebanyak 65% atau dominan, sementara 32% menyatakan sudah efektif dan 3% sisanya tidak yakin efektif. Ya, Pak Dadang, ini kita lihat bagaimana pesimistis dari masyarakat sendiri mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia ya. Dan itu yang harus bisa dijawab oleh kita semua, terutama oleh pemerintah. Untuk satu tadi, kalau mau membangun sistem pengawasan yang kuat, sekarang harus dimulai dan juga penegakan hukumnya yang harus juga diperkuat lagi, bukan hanya KPK gitu ya. Penegakan hukum kan ketika kasus korupsi sudah terjadi seperti itu, tapi kemudian untuk mencegahnya, untuk kemudian kita jangan mengobati tapi mencegah terlebih dahulu, ini bagaimana sekarang? Dalam jangka yang sangat panjang itu pasti tentang ngomong soal pendidikan anti korupsi ya, baik itu di sekolah, di keluarga, karena masyarakat juga cenderung toleran juga terhadap korupsi. Kalau data kami dari Global Corruption Barometer kemarin yang kita launch tahun ini, 30-40 sekian persen orang Indonesia pernah melakukan suap. Itu ya, artinya. Dan itu sebetulnya bagian dari tindakan korupsi. Betul, itu menyuap itu kan korupsi. Artinya ada masalah juga di tingkat masyarakat. Nah, di jangka yang menengah pendek, saya kira pembenahan di birokrasi pemerintah itu menjadi penting, mendesak, dan itu harus efektif. Kita sudah punya kerangka hukum, kerangka kebijakan untuk melakukan itu tinggal harus dikawal dengan ketat. Ya. Dan yang lain saya kira juga yang terkait dengan korupsi-korupsi yang lebih besar, yang menyangkut miliar, menyangkut politisi dan lain-lain, itu penyelesaiannya tidak mudah, karena dia juga harus melihat apakah sistem pemilu ini mendorong orang untuk korup atau tidak, harus semuanya harus dilihat lagi. Artinya perlu perombakan yang lebih mendasar terhadap sistem politik di Indonesia. Untuk reformasi birokrasi sendiri, menurut Anda saat ini berjalannya seperti apa? Apakah kemudian sudah efektif terjadi? Beberapa daerah misalnya itu sudah memulai dan ada beberapa contoh yang sudah berhasil. Tapi memang dibanding problem yang ada, itu champion kecil-kecil ini memang masih perlu diangkat lagi supaya publik juga punya harapan bahwa ternyata ada yang sudah berubah gitu ya. Lembaga-lembaga di pusat saya kira sebagian sudah mulai berubah juga, dan tuntutan publik sebetulnya ini harus lebih cepat dari yang harus ada sekarang gitu ya, harus lebih efektif, lebih cepat, karena kalau enggak itu angka kita ke depan tidak banyak berubah. Iya, dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang kemudian dirilis oleh TI Indonesia tahun 2012, kita masih berada di peringkat 118 dengan CPI-nya 32 ya Pak ya. Ini artinya setelah 1 tahun ini Anda menilai untuk 2013 ini apakah akan ada perbaikan dengan melihat kondisi bagaimana pemberantasan korupsi sekarang, dengan melihat perilaku korupsi sekarang, itu bagaimana? Saya akan jawab ini secara diplomatis karena saya belum bisa mengeluarkan data itu ya. Jadi begini, rata-rata skor dunia rata-rata dibanding yang tinggi dan rendah itu 43, dan kita beberapa tahun ini masih di bawah itu bersama negara-negara lain, masih banyak sebetulnya. Ada 70% dari negara yang kita survei itu berada di bawah rata-rata. Indonesia tidak sendirian maksud saya, tetapi itu jangan jadi kebanggaan juga, tidak sendirian. Artinya masih dari 32 ke 43 itu prosesnya tidak mudah ya. Tidak juga dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Dan kalau kita melihat sejak tahun 2008 sebetulnya kita itu menurun loh, ranking kita. Menurun secara pasti begitu ya. Dan sekarang sudah mulai mau beranjak gitu. Saya tidak tahu. Nanti kita tunggulah tanggal 3. Selain dengan Bapak Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal TI Indonesia, kami juga akan berdialog melalui sambungan telepon dengan Bapak Yunus Hussein, Deputi Bidang Hukum UKP 4. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu grafik berikut ini. Ini adalah lembaga terkorup versi dari survei Global Corruption Barometer 2013. Yang pertama adalah polisi, kemudian ada DPR, partai politik, pengadilan, dan juga pelayanan publik, yaitu adalah 5 lembaga terkorup di Indonesia. Ya, Pak Yunus,
Tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian pemberantasan korupsi terus dilakukan, tapi perilaku korupsi juga tidak kunjung padam, bahkan justru terkesannya makin subur seperti itu Pak Yunus. Dan salah satu penyebab dari banyaknya penyebab adalah mengenai penegakan hukum itu sendiri. Tanggapannya? Penindakan ya. Jadi tadi disebut saya diskusi, Bu, saya staf ahli ya di KPPT ya. Baik. Nah, terus yang kedua memang walaupun arahnya sudah benar, ada perbaikan tapi belum signifikan ya. Masih banyak masalah terkait pelayanan publik ya. Kemudian penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan ataupun pengadilan ya. Itu masih banyak katakanlah ya kasus-kasus masih dipengaruhi oleh faktor-faktor non yuridis seperti materi, itu kita akui juga masih ada karena kita juga banyak waktu di Satgas Mafia Hukum maupun sekarang kita terima pengaduan masyarakat juga mengenai masalah-masalah ini gitu. Oke. Pak Yunus, tapi sejauh ini bagaimana kemudian evaluasi dari UKP 4 sendiri dan apa yang kemudian dilakukan dari hasil evaluasi itu? Sebenarnya ada rencana-rencana aksi dari masing-masing instansi ya, kepolisian, kejaksaan, departemen hukum dan HAM ya, dan instansi terkait lainnya ya. Ada, dan itu memang tiap 3 bulan sekali dipantau, kemudian dilihat perkembangannya, baru akhir tahun diberikan katakanlah raport merah, kuning atau hijau ya. Selama ini kalau apa yang mereka buat di rencana aksi bagus lah, ada kemajuan. Tapi memang kalau disurvei para pelaku pasar ya terkait pelayanan publik, ini yang paling banyak jadi standar penilaian oleh Transparansi Internasional. Memang kita masih kurang bagus ya. Karena mereka masih mengalami misalnya untuk mengurus-ngurus izin misalnya, untuk misalnya izin misalnya hak guna usaha ya. Itu cukup lama mereka, bertahun-tahun. Okay. Padahal dia sudah dapat izin usaha atau izin lokasi misalnya. Nah, perizinan ini memang masih banyak yang perlu diperbaiki. Itu yang sedang kita targetkan juga sama-sama dengan BPN ya. Oke Pak Yunus, kemudian salah satu yang menyebabkan celah korupsi terbuka lebar di instansi pemerintah, tadi dikatakan juga ada lembaga terkorup, polisi, DPR, partai politik, pengadilan, juga pelayanan publik, adalah pengawasannya sendiri yang sangat lemah sehingga kemudian korupsi bisa berpraktik merajalela seperti itu. Pengawasan internal. Memang ya, kalau diharapkan pengawasan internal atau SPI katakanlah atau Jamwas kalau kejaksaan, kalau di kepolisian Irwasum memang nggak begitu ini. Nah, celakanya lagi pengawasan eksternal juga tidak begitu efektif seperti Komisi Kejaksaan misalnya ya. Kita tidak lihat begitu efektif dalam melakukan pengawasan eksternal. Kompolnas juga begitu. Apalagi Kompolnas ya, strukturnya aja ketuanya ada Menko Polhukam, anggotanya Mendagri, Menteri Hukum dan HAM, ditambah berapa orang. Bertindak aja susah dia. Selama ini memang dia agak kesulitan di dalam melakukan pengawasan eksternal. Nah, itu sekarang sedang diperbaiki. Mereka baru mengadakan pertemuan Kompolnas dan kepolisian, dan kita juga support supaya mereka lebih efektif dan lebih didengar gitu. Baik, Pak Yunus, kita kembali ke Pak Dadang. Mungkin ada tanggapannya dari pernyataan Pak Yunus. Boleh nggak saya tanya ke Pak Yunus? Silakan. Pak Yunus, ya. Dulu masyarakat menyambut baik itu. Agak keras dikit Pak Dadang ya, suaranya nggak jelas. Dulu masyarakat sangat menyambut baik ketika ada tim yang terkait dengan pemberantasan mafia hukum. Dan kalau kita lihat di Corruption Perception Index itu salah satu kontributor pentingnya adalah karena buruknya kita di penegakan hukum. Apakah inisiatif-inisiatif itu sudah diadopsi lagi? Karena kelembagaannya sudah nggak ada. Apakah itu diintegrasikan juga di dalam strategi pemberantasan korupsi yang ada di pemerintah sekarang? Memang Satgas Mafia Hukum itu, anti mafia hukum ada cuma 2 tahun ya, 2009-2011. Kemudian oleh Pak SBY tidak diperpanjang. Sebagian personelnya itu dimasukkan ke dalam UKP 4 di bawah Deputi 6 ya, Pak Mas Santosa. Saya sendiri staf ahli di UKP 4 sana. Dan sebagian tugas-tugas anti mafia yang seperti dulu masih kita lakukan. Misalnya dalam rangka perbaikan sistem ya untuk mencegah penyimpangan yang terjadi misalnya. Kemudian yang kedua mengenai pengaduan-pengaduan masyarakat pun ya, baik lewat sistem yang namanya lapor ataupun kami menerima langsung kalau ada pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, kita terima langsung juga itu, dan kita tidak lanjuti. Baik, Pak Yunus, dengan kondisi seperti ini untuk meredam adanya aksi korupsi yang lebih merajalela dan kemudian indeks persepsi korupsi Indonesia dapat membaik, kemudian apa upaya pencegahan yang akan dilakukan, terutama mungkin dari UKP 4, apa kemudian upaya-upaya, apakah kemudian akan merangkul lembaga-lembaga lain seperti KPK, Polri, Kejaksaan, atau apa? Ya memang perbaikan sistem itu mutlak ya. Tidak mungkin memberantas korupsi hanya menindak saja sampai kiamat tidak pernah selesai.
Nah, salah satu cara memperbaiki sistem itu ya melalui rencana-rencana aksi dari masing-masing instansi yang itu juga dipantau ya. Misalnya terkait tadi ya masalah-masalah perizinan, terkait dengan pengawasan internal atau eksternal ya. Eksternal kita buat menjadi lebih berfungsi dan ada beberapa hal yang kita secara konkret memang kita kerjasama ya. Kita dukung penuh pengawasan internal seperti Kompolnas misalnya. Ada juga Komisi Kejaksaan. Kemudian beberapa masalah yang terkait penegakan hukum misalnya kita ambil contoh misalnya mengenai uang pengganti ataupun corporate criminal liability ya, perusahaan yang jarang dikenakan, kemudian penggunaan pembuktian terbalik ya. Penerapan undang-undang TPPU itu kita dorong selalu itu. Sehingga dalam beberapa kasus terakhir yang ditangani oleh KPK itu sudah mulai dipakai ya. Seperti dalam kasus Joko Susilo misalnya, Pak Lutfi ataupun Pak Tonah itu sudah mulai dipakai. Sebelumnya kasus Pak Oda juga gitu. Baik Pak Yunus Hussein, itu antara lain. Tapi perbaikan sistem mutlak memang nggak mungkin tidak kalau mau mencegah itu. Baik, terima kasih Pak Yunus Hussein telah bergabung sama kami dalam Dialog Prime Time. Selamat malam. Oke, Pak Dadang, ini artinya dengan kondisi seperti ini, pencegahan nampaknya layak didudukan sebagai strategi perdana kemudian ya untuk memerangi korupsi. Betul. Tanggapan? Jadi sistem yang sekarang mereproduksi koruptor itu harus diperbaiki. Kalau tidak, orang terkuras energinya di penegakan hukum. Nah, kalau menurut saya dalam waktu dekat sebetulnya harus ada terobosan-terobosan yang untuk perombakan sistem misalnya, bagaimana mengefektifkan fungsi inspektorat atau pengawas internal di masing-masing lembaga. Ini kalau ini sudah dibangun, diperkuat, kewenangannya diperbesar, karena selama ini kan begini nih, kalau audit internal yang dilakukan oleh inspektorat, itu kalau hasilnya masih harus dikompromikan dengan menteri, itu nggak jadi-jadi itu. Nggak ada teman-teman yang harusnya bisa jadi pintu masuk untuk memperbaiki. Bahan evaluasi seharusnya. Bahan evaluasi, bukan dikompromikan gitu ya. Nah, pembenahan SDM saya kira juga penting mulai dari rekrutmen sampai pendidikannya ya. Karena soal komitmen, soal pengetahuan itu menjadi vital bagi kalau ingin membangun manusia yang anti korupsi gitu ya. Di samping juga menyiapkan sistemnya. Kalau sistem baik, orangnya baik, saya kira ini jadi paduan yang lebih menarik supaya KPK kerjanya tidak hanya tidak menghabiskan energinya banyak di situ. KPK sebenarnya juga sudah banyak hal melakukan di bidang pencegahan ya. Tapi ini urusan pencegahan kan nggak terlalu populer, tidak banyak diketahui orang sehingga ini bekerja dalam diam sebetulnya, tapi itu harus dilakukan. Ya, kita harap ini bisa membuka mata publik ataupun mata lembaga penegak hukum lagi dan instansi pemerintah lain. Bagaimana kemudian pencegahan memiliki porsi yang sangat penting untuk kemudian meredam aksi korupsi yang terjadi di Indonesia seperti itu ya. Baik Pak Dadang, terima kasih telah hadir bersama kami dan berdialog dalam Prime Time Talk. Untuk mengupas permasalahan ini, kita sudah tersambung melalui hubungan telepon dengan juru bicara KPK Bapak Johan Budi. Pak Johan. Halo. Ya, Pak Johan, selama ini kemudian mungkin publik sudah mengenal mengenai pemberantasan korupsi hanya dari segi penindakannya ketika kasus korupsi itu sudah terjadi. Tapi sebetulnya pencegahan korupsi ini faktor yang jauh lebih penting ataupun faktor yang tidak kalah penting dari penegakan hukum seperti itu. Pak Johan, dari KPK sendiri, apa kemudian upaya yang dilakukan untuk pencegahan sendiri? Ya, jadi sebenarnya begini, KPK ini melakukan pemberantasan korupsi itu dalam dua kanal yang besar, yaitu penindakan dan pencegahan. Baik penindakan dan pencegahan itu dilakukan oleh KPK secara simultan ya, dengan kecepatan yang sama. Artinya core bisnis KPK dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi itu tidak hanya menangkap koruptor, tetapi juga melakukan pencegahan itu. Apa yang dilakukan KPK dalam konteks pencegahan adalah misalnya saya kasih contoh dalam konteks kajian sistem birokrasi misalnya. Kita pernah mengkaji sistem birokrasi berkaitan dengan pelaksanaan haji misalnya. Kemudian juga pemberdayaan DPRD, kemudian juga pelayanan publik ya, di BPN dan lain sebagainya. Kemudian pencegahan itu juga dilakukan KPK dalam konteks pendidikan anti korupsi. KPK sudah membuat modul anti korupsi ya, berdasarkan kita undang pakar-pakar psikologi, pakar-pakar pendidikan yang dituangkan namanya modul anti korupsi, yaitu menerapkan apa yang disebut dengan 9 nilai ya, itu kejujuran, keberanian, tanggung jawab dan lain sebagainya. Dan itu sudah disampaikan juga ke Kementerian
pendidikan nasional ya waktu itu. Oke, Pak Johan. Modul ini akan di-attach dalam mata ajar, apakah itu budi pekerti atau enggak. Artinya pencegahan yang dilakukan oleh KPK memang sama nilainya dengan penindakan gitu. Oke, Pak Johan, mungkin untuk pendekatan represif ini kan tujuannya adalah menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi. Tapi untuk pencegahan sendiri yang dialami oleh KPK selama ini, apa kemudian yang menjadi tantangan terberatnya? Perbaikan sistem ya dalam konteks pencegahan itu. Yang kedua tentu adalah perbaikan manusianya. Jadi bagaimana mengubah perilaku-perilaku kebiasaan yang ada di masyarakat, yaitu perilaku-perilaku yang menjurus pada perilaku koruptif ya, misalnya memberi hadiah seperti itu ya. Kemudian harusnya memberi dari yang lebih kepada yang kurang gitu ya, pejabat tinggi kepada yang lebih pegawainya. Tapi kan kadang-kadang berbalik ya, misalnya saya memberi contoh kebiasaan-kebiasaan yang dulu dianggap baik ya, kemudian diselewengkan quote-unquote ya, misalnya di dalam hari raya keagamaan, orang saling berkirim kue misalnya. Kalau dulu kan itu sebuah kebiasaan untuk silaturahmi ya. Tapi kebiasaan ini kemudian berkembang menjadi parsel dari pengusaha kepada pejabat pemerintah misalnya. Isi parsel tidak lagi kue, tetapi bisa keramik dari Itali, bisa jam tangan Rolex dan lain sebagainya. Artinya kebiasaan itu menjadi berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang menjurus pada perilaku koruptif tadi gitu. Baik, Pak Johan, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita harus tahan dulu. Kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan dan kami masih berbincang dengan juru bicara KPK, Bapak Johan Budi lewat sambungan telepon. Pak Johan, di segmen sebelumnya Anda mengatakan mengenai memang masyarakat yang sifatnya permisif seperti itu. Apakah kemudian dalam pencegahan juga ini di masyarakat ataupun aparatur negara dan pejabat publik, pandangan mengenai korupsi kemudian masih bias, hanya sebatas kemudian ini akan merugikan keuangan negara, padahal kan kemudian korupsi sendiri luas artinya seperti dalam kasus suap ataupun pemerasan juga masuk dalam tindakan korupsi seperti itu, Pak Johan. Ya, memang ruang lingkup korupsi sangat meluas ya. Jadi sebenarnya korupsi itu kan bisa dibagi menjadi dua hal yang besar, yaitu corruption by need, korupsi karena kebutuhan. Nah, ini jumlahnya cukup banyak karena gaji kecil gitu misalnya, dan korupsi yang dikorupsi pun tidak besar ya. Ada juga namanya corruption by greed ya. Nah, greed ini atau serakah ini yang menjadi urusannya KPK gitu. Ini korupsi karena memang orangnya yang serakah, menyalahgunakan kewenangan, kemudian meraup uang negara dalam jumlah yang cukup besar. Nah, pencegahan tentu yang dilakukan oleh KPK dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi menyangkut dua-duanya ya. Yang tadi corruption by need itu didekati oleh KPK dengan cara perbaikan sistem tadi. Bagaimana sistem itu menyangkut juga remunerasi misalnya. Nah, kalau corruption by greed itu lebih banyak yang dilakukan oleh KPK dengan cara penindakan ya, menangkap, menghukum seberat-beratnya atau menuntut seberat-beratnya. Menyita aset sebanyak-banyaknya itu misalnya. Nah, ini juga dalam rangka untuk menimbulkan deterrent effect tadi, yang bisa juga untuk mencegah bahwa pihak lain, orang lain akan berpikir dua kali untuk korupsi. Gitu. Baik, Pak Johan, artinya sebetulnya rantai dari korupsi ini tidak bisa diputus hanya kemudian dengan penindakan dari para pelaku korupsi, tapi juga memang harus ada pencegahan sebelumnya ataupun perbaikan dari sistem dan juga orangnya seperti itu, Pak Johan. Iya, memang pencegahan itu sebagai hal yang tidak bisa dipisahkan ya dari proses pemberantasan korupsi. Dari perjalanan KPK sendiri, dari sisi pencegahan aja KPK sudah berhasil mengembalikan aset negara itu lebih dari 150 triliun yang sudah disampaikan pada negara. Jadi aset itu dari proses pencegahan itu, nah itu juga lebih besar yang bisa manfaat yang bisa diambil ya dalam kaitan dengan pengembalian aset negara. Baik, terima kasih Pak Johan telah bergabung bersama kami dan berdialog dalam Prime Time Talk.